bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala
Bapak Falan Ismail SPD MM. Beliau merupakan selaku binaan SMPI Astagfirullah Munir dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Alhamdulillah beliau selalu bersama kita. Dan juga saya hormati dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang narasumber kita Ibu Mila Widi Lestari. Sebagai beliau merupakan guru aktif. Beliau ini guru aktif sebenarnya di SMP 3 Banyuates. Beliau bukan kepala sekolah, bukan siapa-siapa. Beliau hanya guru biasa. Namun namanya ini loh yang mencuat di seluruh Nusantara. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh dari staf kurikulum, operator, guru kesiswaan dan juga satu orang aja meningkatkan kualitas kinerja kita, kan begitu, yang pada akhirnya sampai pada tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama kita meningkatkan kualitas apa? Untuk mensukseskan apa? Biptek proses KBM yang ada di sekolah mungkin Pak. Untuk mensukseskan proses KBM boleh bahasa lain. Ada yang mewakili mungkin dari SDI. Guru SMA mana guru SMA? Saya yakin guru SMA lebih mulai SMA hebat bermartabat. Apa tujuan utama kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan? Apa tujuan utamanya? Memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kita. Bisa diterjemahkan kita pelayan siswa, Bapak Ibu. Gimana caranya kita memberikan layanan terbaik sehingga siswa itu betul-betul merasa dilayani, merasa dilindungi, merasa dikasihi, merasa mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman, tenang, dan senang. Betul wilayah. Ini ketara gitu. Dengan cara kita sendiri mampu memberikan layanan terbaik. Kalau saya pakai istilahnya, bapak-bapak sering mengangkat terlatih kita lihat hadam murid. Bahasa yang lebih keren lagi, kita babunah murid. Mungkin kita menganggap bahwa kita orang yang harus dihargai, orang yang harus dipatuhi. Jadi memang karena saya menyeimbangkan aktivitas saya, karena kalau nggak dikontrol saya bisa jadi tidak pulang-pulang dan sering meninggalkan sekolah, kasihan anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan pada hari ini kita kegiatannya adalah workshop pengembangan karir guru. Nah ini ditulis yang pertama sama Pak Mulid, pengembangan karir guru. Karena memang mau tidak mau kita akui saja, kita mau menerapkan kurikulum yang ini, yang itu, menghamba kepada murid dan lain-lain. Tapi kalau kesejahteraan gurunya ini tidak diperhatikan, otomatis tidak ada semangat. Nah, di sini saya juga ingin sharing-sharing bagaimana supaya guru-guru ini setidaknya punya cara pandang, kemudian punya titik di mana merasa dihargai oleh pemerintah dan juga bagaimana kita ini mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bahkan untuk guru yang sudah PNS
PKKS dan tersertifikasi pun jika dibandingkan dengan negara-negara yang sekarang kurikulumnya diadaptasi oleh Indonesia, kemarin kan lagi rame mengadaptasi kurikulumnya Finlandia, kemudian seperti di Singapura, tapi ternyata gaji gurunya jauh lebih kecil. Jadi permasalahan itu sebenarnya kompleks. Nah, di sini saya ingin mengurai satu persatu, Bapak Ibu, mengurai satu persatu permasalahan. Mungkin saya bisa dibukakan PMM salah satu guru lagi, terus silakan ke bawah, Sobi, ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi itu bukti karya. Nah, ini cerita praktik. Ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi. Cerita praktik saya bagaimana pemanfaatan karu, kemudian menyusun model project. Lalu bagaimana kesejahteraan guru bisa menginspirasi. Jadi kalau kita pengen aktif, Bapak Ibu, sebenarnya untuk belajar silahkan aktif di PMM. Nah, saya mau Bapak Ibu sekarang masing-masing buka PMM-nya. Masih buka PMM-nya. Sambil sekalian menyiapkan untuk PKKS ya Pak ya. Buka PMM-nya semuanya. Sudah dibuka, khusus Pak Subli sama buka PMM-nya kepala sekolah, Pak. PMM-nya kepala sekolah. Sekalian saya tunjukkan caranya pengelolaan kinerja yang untuk persiapan PKKS. Di sini kan ada PKKS juga ya. Sebenarnya nggak harus persiapan PKKS ya Pak. SD, SMP, SMA semua harus mengerjakan pengelolaan kinerja. Oke, jadi ada dua ya Pak Subli ya, bisa buka dua akun ya. Nah ini masuk ke pengelolaan kinerjanya Pak Kepala Sekolah. Oke, yang Kepala Sekolah. Nah, kita lihat sebagai pejabat penilai. Nah, ini kan periode Januari sampai Juni yang kemarin ya. Coba dilihat gurunya siapa yang sudah mengerjakan. Lakukan penilaian Pak, coba cek penilaian ke atas, cek penilaian. Nah, ternyata di sini cuma Pak Subli yang sudah mengerjakan. Bu Vicky, Bu Neni, Bu Siti Aisyah belum terjadi. Yang lain belum punya PMM ya? Sudah punya semua Bu. Sudah punya? Iya. Kok bisa masuk ke sini? Coba balik Pak, balik dari ini, balik dari PMM aja. Balik ya. Balik lagi. Nah coba ke atas, ke perencanaan guru. Atas itu. Ya. Periksa. Nah ini ketahuan guru-gurunya gak ada yang kerjakan. Ini nama gurunya keluar semua. Berarti guru-gurunya ini belum ada yang melakukan perencanaan kinerja di semester 1. Nanti PKKS itu di semester 2-nya dicek. Kalau semester 1 belum selesai, tak bisa semester 2 mengerjakan. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan perencanaan kinerja sekarang. Buka PNN semua. Kasih contoh satu akun guru lagi Pak yang belum mengerjakan Pak. Pak Ahmad Hidayat ya. Mungkin Google atasnya itu tambah lagi Pak. Punya Pak siapa terserah yang belum mengerjakan sama sekali, mulai dari perencanaan. Bu Vicky sudah tadi kayaknya. Yang belum sama sekali. Ya, yang belum sama sekali, mulai perencanaan masih belum itu, yang tulisannya belum mengajukan. Bidang. Ya, silakan masuk ke guru.kemdikbud.
Wah, apa dah? Ah, beliau. Tinggal masuk aja itu Pak. Enggak ada ya. Pakai. Bentar Bu. Lupa ya maksudnya. Ya Bu, kenapa nggak dipakai? Jadi tahu nanti saya. Coba kamu. Bawahnya yang dicentang Pak. Bawahnya yang dicentang. Kalau dicentang suruh buat masuk lagi. Ya, silakan masuk pengelolaan kinerja. Nah, sebagai guru Pak, sebagai pegawai. Oke, nah ini baru suruh mulai ya, mulai perencanaan kinerja. Silakan Bapak Ibu semuanya login dan mulai. Yang belum silakan login dan mulai. Kalau tadi Bu Vicky dan teman-temannya tadi kan sudah perencanaan, tapi belum pelaksanaan. Nah ini yang belum perencanaan sekarang silahkan direncanakan. Sudah buka semua pengelolaan kinerjanya. Balik ke Bu Suliha tadi Pak Sugri.
Udah ya PRM-nya Bu siapa? Lala. Oh iya ini. Mulai Pak, klik mulai. Nah, ini kan ada keterangannya. Bu Sulala GTY PTY SMPS Islam Asal Dunia. Diklik data sudah sesuai. Data sudah benar. Nah, silakan dimulai. Di sini kita lihat dimensinya itu cari yang merah. Nah, kita lihat ke bawah itu. Bapak Ibu kok merah? Merah semua Pak ya di sini. Di sini rapornya merah semua. Enggak Bu. Coba atas itu, atas tadi Pak, balik ke Bu Sulala tadi. Atas itu ada rapor pendidikan satuan didikan negara, ini merah semua, merah, kuning, merah. Saya mengerti Pak. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ada merah dan kuningnya didahulukan yang merah. Berarti di sini semuanya urgent itu. Di kelima-limanya urgent, dipilih salah satu. Kalau bisa itu nggak sama. Misalkan teman yang A milih yang mana, teman B milih yang mana, yang C milih yang mana, bukan satu sekolah. Hanya sebentar untuk apa putus asa dan buang waktu saja. Punya problema harus kita lalui dengan hati yang tabah. Bukankah sudah luka kita selangkah baru dan hanya